Sebagai bahasa standar yang digunakan secara resmi dan formal agar pemakaian bahasa yang menjadi cermat, tepat, dan efisien dalam komunikasi masyarakat. Sejarah singkat pembakuan bahasa. Pada masa kolonial Belanda, bahasa Melayu tinggi mulai dibakukan sebagai bahasa administrasi dan didikan karena penguasaan bahasa Belanda yang terbatas. Yang kedua, ejaan Van Ophuizen pada tahun 1901 menjadi sistem ejaan pertama yang digunakan di Hindia Belanda. Yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia yang pertama pada tahun 1938 menandai usaha sadar pembinaan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang nasional. Yang terakhir, setelah kemerdekaan, ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa perubahan seperti ejaan Suwandi pada tahun 1947 dan ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Tujuan pembakuan bahasa: menetapkan kaidah baku dalam ejaan kosakata, tata bahasa, dan peristilahan. Yang kedua, menciptakan bahasa yang seragam dan mudah dipahami dalam komunikasi resmi. Yang terakhir, yang ketiga, menghindari kesalahan penggunaan bahasa dapat menimbulkan kebingungan. Proses pembakuan bahasa yang pertama yaitu ada kodifikasi. Pencatatan norma bahasa dalam bentuk buku tata bahasa, kamus, pedoman ejaan, dan pedoman pembentukan istilah. Yang kedua yaitu ada kodifikasi, menghasilkan ragam bahasa yang sesuai dengan situasi pemakai atau bisa disebut dengan lisan, tulis, formal, dan informal, serta struktur bahasa baku atau tata bahasa dan kosakata. Yang kedua ada elaborasi, menyebar luasan hasil kodifikasi ke berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintahan, hukum, teknologi, dan budaya agar bahasa baku dapat digunakan secara luas. Yang terakhir, yang ketiga, implementasi, penggunaan bahasa baku secara konsisten dalam komunikasi secara resmi dan formal yang bergantung pada kesadaran masyarakat. Adapun aspek pembakuan bahasa, yang pertama ada ejaan, penulisan kata yang sesuai standar, misalnya ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang kedua ada pelafalan, pengucapan kata yang benar dan sesuai dengan kaidah.
kosakata, pilihan kata baku, dan tepat guna, termasuk pembakuan istilah teknis dan ilmiah. Yang keempat ada tata bahasa, struktur kalimat yang sesuai dengan aturan baku. Yang terakhir yang keenam, peristilahan, pembakuan istilah khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi agar seragam dan mudah dipahami. Di sini ada contoh pembakuan istilah. Kata pramugara dan pramugari digunakan sebagai istilah baku untuk pelayan pesawat terbang, menggantikan istilah asing yang disebut seperti steward and stewardess. Pentingnya pembakuan bahasa di sini ada 4. Yang pertama, menjamin komunikasi yang efektif dan efisien antar warga negara. Yang kedua, memperkuat identitas nasional melalui bahasa yang seragam dan resmi. Yang ketiga, mendukung perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan istilah yang baku dan konsisten. Yang terakhir, yang keempat, menjadi pedoman dalam dunia pendidikan, pemberitahuan, pemerintahan, dan media